على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Materi tentang waris ini pernah kita sampaikan di daurah, tapi bersama Ustaz Syafiq ya, bukan punya ANB. Jadi ada beberapa prinsip yang bisa kita pegangi untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Yang pertama begini, bahwa warisan itu tidak harus segera dibagi. Karena ketika si A meninggal dunia, maka secara otomatis harta yang ditinggalkan oleh si A menjadi milik seluruh ahli warisnya. Dan itu bersifat secara otomatis, yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah ijbari. Ijbari itu proses perpindahan harta terjadi tanpa harus ada akad. Tidak harus ada pernyataan, tidak harus ada akad, namun sifatnya otomatis. Nah, karena dia sudah pindah hak milik secara otomatis, maka apakah mau dibagi dengan segera ataukah tidak dibagi tergantung kepada kesepakatan siapa? Seluruh pemilik. Dalam hal ini adalah ahli waris. Kalau kemudian ahli waris sepakat, kita tunda saja, sah-sah saja. Namun kalau ada salah satu dari ahli waris yang mereka minta jatahnya, maka yang lain tidak boleh menghalangi. Sehingga misalnya ada salah satu anak yang membutuhkan dan beliau minta agar segera diberi harta dari warisan orang tuanya, maka ibunya atau siapapun di antara anggota keluarganya tidak boleh menghalangi. Selanjutnya, harta waris secara umum ada dua. Ada harta yang sifatnya likuid dan ada harta yang non-likuid. Untuk harta yang likuid, mungkin cara baginya gampang, seperti tabungan, emas, uang tunai, dan seterusnya. Nah, untuk jenis yang likuid ini, begitu pemiliknya meninggal, bisa langsung dibagi sesuai dengan jatah masing-masing porsi. Yang jadi masalah adalah yang non-likuid, seperti rumah, tanah, dan properti yang lainnya. Bagaimana untuk yang non-likuid ini? Status kepemilikan non-likuid ini adalah milik bersama, yaitu seluruh ahli waris. Karena barang ini jadi milik bersama, maka dia disebut dengan objek syirkah amlak, objek syirkah kepemilikan. Ada beberapa orang kongsi memiliki satu barang, namanya syirkah amlak. Kalau saya dan Pak Wid urunan beli mobil, maka mobil itu jadi milik siapa? Berdua. Mobil ini disebut dengan objek syirkah amlak, kongsi kepemilikan. Rumah ini menjadi kepemilikan seluruh ahli waris. Jika misalnya di situ ada 5 ahli waris, maka berarti rumah ini menjadi milik 5 orang dengan porsi yang beragam. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara pembagian yang tepat? Dalam hal ini ada 2 metode. Metode yang pertama adalah rumah itu dijual ke orang lain. Hasilnya nanti dibagi untuk seluruh ahli waris. Namun terkadang keluarga tidak ingin rumah itu jatuh ke tangan orang lain. Keluarga berharap rumah ini tetap menjadi milik salah satu di antara anak atau tetap menjadi pegangan anggota keluarga. Jika ternyata mereka menghendaki untuk tidak pindah milik ke orang lain, maka yang bisa dilakukan adalah menggunakan sistem akuisisi. Ada nggak di antara anggota keluarga ini yang mau membeli saham anggota keluarga yang lain? Sehingga misalnya, dari 5 ahli waris, ibu, anak 1 sampai anak 4. Sudah? Yang meninggal bapak. Lalu, mereka mau bagi, ibu dapat berapa? 1/8. Anggaplah semua anaknya laki-laki. Berarti sisanya 7/8 dibagi 4. Artinya masing-masing punya 7/32. 7/32. Sudah? 1/8 itu berarti 4/32. Maka total warisan dibagi 11. Total warisan dibagi 11. Lalu yang ibu mendapatkan 4. Anak masing-masing dapat 7. Totalnya nanti sama. Baik. Berikutnya, ketika misalnya ada anak terakhir, saya butuh duit,
Harga rumah itu anggaplah misalnya 11 M. Tadi totalnya ada dibagi 11 ya. Ada 11 M. Nah, salah satu anak, misalnya jatahmu tak bayari. Dibayar sekian M. Otomatis jatah anak terakhir ini jadi milik siapa? Kakaknya yang bayari. Ketika jadi milik kakaknya yang bayari, maka nanti dia punya saham lebih besar dibandingkan yang lain. Nah yang lain kalau misalnya, baik saya juga butuh, ya udah tak bayari juga, tak bayari sudah, selesai, jadinya milik satu orang. Dengan sistem akuisisi tadi ya, di mana salah satu anggota waris dia membeli jatah milik anggota ahli waris yang lain. Tentunya dengan harga kesepakatan Ustaz ya. Masalah harga kembali kepada kesepakatan atau mengikuti NJOP atau mengikuti harga yang ma'ruf di masyarakat. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah semoga bisa dimengerti untuk bagi penanya khususnya dan para peserta umumnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini saya bacakan yang berkaitan dengan tema dulu Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Apabila talak saat marah itu sah, maka apa yang harus dilakukan setelah itu jika pada esok harinya amarah sudah reda dan menyesali hal tersebut? Dan apakah kata talak itu kaku seperti contoh saya ceraikan kamu, atau dengan bicara ya udah kita udahan aja, kita pisah? Saat berantem apakah itu sudah termasuk talak? Saat berantem apakah sudah termasuk talak ya? Iya, dengan mengatakan saya ceraikan kamu, udah kita pisah aja, dan kamu pulang sana ke rumah orang tuamu. Ya. Baik, ketika seseorang menceraikan istrinya dalam kondisi marah, kemarin kita sampaikan hukumnya sah apabila, atau tadi pagi ya, apabila dalam posisi akalnya belum hilang, belum sampai pada tingkatan ighlaq. Nah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan, istri menjalani masa iddah. Kecuali jika suami rujuk. Kalau suami rujuk di masa iddah istri, berarti talak yang sudah diucapkan kemarin kembali rujuk. Tapi perhitungannya tidak hilang. Sehingga suami ini terhitung telah menjatuhkan 1 kali cerai. Kalau kemudian terulang untuk yang kedua kalinya, berarti cerai 2 kali. Maksimal berapa? 3. Begitu 3, nggak bisa rujuk, wanita ini harus menjalani masa iddah. Kemudian kalau mau kembali ke suaminya, dia harus nikah lagi dengan lelaki yang lain, terjadi hubungan badan, lalu terjadi perceraian, baru bisa balik lagi ke suami yang pertama. Yang itu hampir mustahil. Susah sekali. Dan dulu pernah katanya ada zaman dulu ada yang mengakali Ustaz ya, membayar lelaki itu ada riwayat itu Ustaz. Bisa dengan cara seperti itu, tapi hukumnya dosa besar dan itu haram. Ya, Nabi SAW menyebut lelaki yang dibayari itu sebagai tais ya, sebagai domba bayaran. Nah, yang beliau sebut sebagai muhallil dan muhallal, hukumnya haram. Selanjutnya Ustaz. Bagaimana kalimat talak tadi ya? Kalimat cerai itu ada 2. Dan sebenarnya kalimat apapun itu ada 2, Pak. Ada kalimat tegas dan ada kalimat tidak tegas atau kiasan. Untuk kalimat tegas atau disebut juga dengan kalimat sorry, adalah kalimat yang tidak punya makna yang lain selain makna tekstualnya. Misalnya, aku ceraikan kamu. Nah, kalimat aku ceraikan kamu maknanya apa? Ya sesuai dengan makna tekstualnya. Kalimat seperti ini disebut dengan kalimat tegas. Masya Allah. Coba menghadap ke sana Mbak Ana. Yang kedua, kalimat tidak tegas. Kalimat tidak tegas adalah kalimat yang sifatnya ambigu. Sehingga dia bisa dipahami A, bisa dipahami B, bisa dipahami C. Itu kalimat ambigu. Untuk kalimat ambigu yang tidak tegas seperti ini, maka dipahami sesuai dengan niat orang yang mengucapkannya. Kalau saya bilang kepada Pak Wid, tolong bawa. Tolong bawa ya. Ya. Tolong bawa, di situ ada berapa kemungkinan? Kemungkinan 1, suruh bawa saja, titip. Kemungkinan yang kedua, utang, tak utangi HP.
Kemungkinan yang ketiga, suruh beli. Kemungkinan yang keempat, dikasihkan. Ada beberapa kemungkinan. Nah, dari sekian kemungkinan ini, mana yang digunakan kembali kepada niat saya. Karena saya tadi yang mengucapkan tolong bawa. Maksud kamu tolong bawa itu apa? Oh, maksud saya titip. Sehingga ketika maksudnya titip, berarti sudah pindah milik belum? Belum, karena sifatnya hanya titipan. Paham insyaallah? Baik. Suami mengatakan ke istrinya, udah, kamu pulang aja lah. Sudah antar. Diantar bener. Sampai di rumah, terus tas ditaruh, tinggal pergi. Baik. Status, kamu pulang saja, tak antar pulang, kemudian bahkan barangnya suruh bawa. Ini cerai atau bukan? Tergantung niat suami. Kalau niat suami, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, kamu pulang saja. Maksudnya adalah kita udahan, kita cerai, maka dalam hal ini jatuh talak satu. Tapi kalau maksud suami, kamu pulang, tenangkan dirimu di rumahmu, kita nggak usah saling mengganggu dulu, karena saya butuh konsentrasi, berarti tidak masuk dalam kategori cerai, sehingga tidak terhitung sebagai talak. Kembali kepada niat orang yang mengucapkan. Dan itu berlaku untuk seluruh kalimat yang kita ucapkan kepada orang lain. Baik dalam urusan pernikahan, dalam urusan muamalah, maupun dalam hal yang lainnya. Oleh karena itu untuk kalimat tadi, kita udahan. Gitu ya, kalimatnya gimana? Kita udahan aja. Udahan, mungkin udahan pas acara hari ini juga bisa. Ya. Kita udahan bisa, kita selesai sampai di sini ya masaknya ya, besok kita lanjutkan lagi ya. Barangkali suami istri masak bareng gitu. Kita sudahan ada banyak kemungkinan makna, bisa sudah dalam arti sudah acaranya, sudah apalagi dan seterusnya. Nah itu kembali kepada niat suami. Maksud kamu sudahan itu apa? Ya sudah, nggak usah berantem lagi. Nah, berarti cerai nggak itu? Hah? Bukan, enggak. Bukan. Soalnya mikirnya apa? Mengakhiri percekcokan. Mengakhiri pertikaian dan Tidak. perpaduan. Iya. Wes ora usah padu, kita sudahan sampai di sini saja, saling memaafkan. Iya. Tapi jika yang dimaksud kita sudahan adalah kita akhiri hubungan keluarga kita, berarti cerai. Kalau misalkan Ustadz, istrinya, suami mengatakan seperti itu, terus kemudian saling pergi, istrinya tidak tanya, Ya. tapi berlalu ketika sudah pergi. Berlalu ketika sudah pergi, niat itu nggak hilang, niat itu kan sudah berlalu. Maka ditanya suami, kamu waktu ngomong kayak gitu niatnya apa? Oh saya maksudnya sih sudahan berantem, jangan berantem lagi. Kalau seperti itu berarti jatuh cerai atau enggak? Tidak. Tidak. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, ternyata banyak sekali pertanyaannya. Saya ke yang langsung dulu. Baik, silakan mikrofon ada dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Yang pertama, apakah mencari wakil? Tadi kan ketika ada persoalan mencari wakil untuk mendamaikan. Nah, apakah mencari wakil ini hukumnya wajib, Ustaz? Karena terkadang orang yang berselisih ini datang kepada kami itu memang tidak pernah membicarakan kepada keluarga, sehingga maunya langsung cerai. Nah, kemudian apakah pihak ketiga, yang pertama apakah mencari wakilnya hukumnya wajib? Yang kedua, apakah pihak ketiga di luar dari keluarga itu bisa mencari wakil, Ustaz? Itu bagian pertama tentang wakil, Ustaz. Kemudian yang kedua, apakah boleh mut'ah itu diberikan oleh suami kepada istrinya, tapi diambil dari harta yang pernah dia berikan kepada istrinya? Diambil dari Harta yang pernah dia berikan kepada berarti sudah habis harta itu. belum, Ustaz. Jadi misalnya tabung mungkin Mungkin ditaruh gitu ya. mobil, atau dia pernah beri Kendaraan, tanah. atau tanah gitu. Nah, Gede banget. mut'ah itu kemudian diberikan, jadi dijual misalnya rumah itu atau mobil itu, kemudian mut'ahnya diberikan dari situ. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Demikian, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klien seperti ini banyak. Banyak, insyaallah. Jadi yang punya urusan seperti itu insya Allah beliau bisa melayani ya. Baik, untuk yang pertama, apakah mencari wakil untuk mendamaikan suami istri tadi hukumnya wajib? Wallahu alam, dohirnya tidak wajib. Karena terjadi banyak sekali perceraian dalam kegiatan keluarga yang di situ tidak ada proses mendamaikan antara wakil. Artinya kita tidak mengetahui adanya riwayat bahwa mereka
pakai proses damai dengan wakil dan seterusnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dalam proses perceraian tidak harus ada wakil yang mendamaikan. Yang kedua, jika kita berada di posisi sebagai orang yang menerima jasa untuk pengurusan seperti itu. Selanjutnya adalah, boleh nggak sih kita secara aktif mencarikan wakil? Ya sah-sah saja. Bapak bisa carikan wakil siapa, atau dari pihak keluarga yang kira-kira masih bisa diajak untuk rembukan, agar bisa dicari titik temunya. Cuman masalahnya begini, kalau memang sudah sangat panas ya, mendidih, ini kalau dipertemukan, pelakunya saja seperti medan magnet yang sudah bertolak belakang. Karena kutubnya sama-sama keras. Jadi kutub K sama kutub K. Nolak, Pak. Tapi kalau kemudian masih ada peluang untuk bersatu, insya Allah masih bisa. Dan mungkin nanti bisa ditanya secara pribadi. Sebenarnya kamu masih ada nggak sih rasa cinta sama istrimu? Atau rasa cinta sama suamimu? Kalau dia bilang, saya masih berharap kita kembali. Terkadang pertimbangannya bukan orangnya, tapi pertimbangan karena anaknya, karena harta, dan seterusnya, sehingga mereka ingin masih bertahan. Kalau kemudian demikian, ya berarti diupayakan bisa bersatu. Cari sisi-sisi baiknya. Karena ketika masih ada harapan untuk bisa disatukan, sebaiknya kembali disatukan. Wallahu a'lam. Selanjutnya berkaitan dengan apa tadi? Dengan pemberian mut'ah. Nah, bolehkah mut'ah itu diambilkan dari harta yang sudah bertahan di tempat istri? Jawabannya, selama itu belum pindah hak milik jadi milik istri, boleh. Karena berada di tempat istri itu kan tidak otomatis jadi milik istri ya. Sudah pernah diberi kepada istri, Ustaz? Sudah pernah diberi kepada istri? Sudah pernah Diberi kepada istri. diberikan ke istri, ya ikrarnya. Kalau sudah pernah diberikan berarti ya ikrarnya. Barangnya ikrarnya ini untuk kamu, memang berdia untuk kamu. Oh, sudah. Kalau sudah dibahkan ke istri, ya berarti sudah jadi milik istri, bukan mut'ah lagi. Mut'ah itu baru dimunculkan setelah ada perceraian. Kalau ini sudah jadi milik istri sebelum perceraian, berarti dia tidak bisa jadi mut'ah. Mut'ah itu berarti harta pribadi suami yang diberikan ke istri pasca perceraian. Sehingga kalau sudah diberikan itu bukan milik suami lagi. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, apakah itu harus dinyatakan pemberian itu, atau ketika istri meminta kemudian diberikan, itu adalah sebuah pemberian? Karena dalam beberapa praktek si suami mengatakan, oh tidak, itu hanya saya pinjamkan. Padahal Tidak, itu hanya apa? Hanya saya pinjamkan. hanya saya pinjamkan. Saya pinjamkan. Ya, karena itu saya Ini pasca perceraian atau sebelum perceraian? sebelum perceraian harta itu diminta oleh istri, kemudian diberi, dipenuhi, permintaan itu dipenuhi. Setelah terjadi perceraian, kemudian dijual, itu yang dijadikan mut'ah. Baik, kita urutkan seperti ini, Pak ya. Jadi dalam posisi harta itu diserahkan suami kepada istrinya, itu kan ada banyak kemungkinan ya. Bisa satu, hanya atas nama, saya pinjam nama kamu ya untuk beli tanah di sini. Sering kayak gitu? Baik. Kalau sebatas atas nama, apakah pindah hak milik? Tidak. Pindah hak milik nggak? Tidak. Tidak. Sehingga sebatas atas nama tidak pindah hak milik. Banyak orang punya tanah di mana-mana, tapi sifatnya pinjam nama tetangganya. Karena dia takut nanti kena pajak, sehingga dia pinjam ini. Bahkan ketika dia mau beli mobil yang kesekian ya, dia takut kena pajak progresif, akhirnya dia cari apa? KTP tetangganya yang menurut dia, ini insya Allah sampai mati gak bakalan punya mobil. Ini kayaknya seperti jadi orang miskin abadi. Akhirnya dia pinjam ke situ. Apakah kemudian otomatis pindah hak milik? Kita sepakat tidak. Maka ibu-ibu yang dipinjam KTP-nya, terus dipakai untuk beli mobil, dipakai untuk beli tanah, jangan GR dulu ya. Itu bapaknya hanya pinjam KTP Anda. Ya, sepakat insyaallah? Bisa dimana? Betul ya? Ya, seperti itu, Ustaz. Coba di antara bapak-bapak ada nggak yang pernah pinjam KTP istrinya untuk beli tanah? Ada? Ada. Ngaku saja, Pak. Itu cuma pinjam KTP saja atau dikasihkan? Ayo ngaku sekarang. Cuman pinjam KTP saja ya? Berarti tidak dikasihkan? Nih, tolong sampaikan nanti Pak dengan tegas daripada di rumah jadi bingung. Karena banyak ibu-ibu yang menyangka, oh, suami saya sudah kasihkan tanah ini ke saya. Akhirnya ketika bapak meninggal, itu nggak mau dibagi waris. Anaknya nuntut nggak bisa. Kalau punya anak laki-laki mungkin aman, Pak. Kalau nggak punya anak laki-laki, itu kan lari ke saudara. Nah, ketika saudaranya mau minta,
istrinya nggak mau, padahal ada hak saudara di sana. Maka seperti ini perlu ditegaskan agar nanti tahu duduk perkaranya. Baik. Nah, kemudian ketika objek itu belum menjadi milik istri, lalu saat proses perceraian, istri minta, ya ini saja saya minta, terus itu jadikan mut'ah, bisa. Nah, syukur besar. Nah, pertanyaan berikutnya satu itu umum. Ya, monggo silakan. Mikrofon ada. Ya, Mas Seto. Hai. Nyala belum? Nyala belum? Coba tes dulu. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, betul. Ana mau bertanya. Ana dan suami itu sering melakukan safar berdua. Tetapi karena kami masih punya anak balita sekitar usia 2 tahun, jadi anak kami tuh nggak mungkin ditinggal di rumah. Jadi kami bawa selalu. Safar ini tujuannya adalah untuk belajar muamalah, kebanyakannya begitu Ustadz. Karena memang kami berdua sedang mendalami ilmu muamalah itu sendiri. Karena sedang membuka suatu usaha. Dan memang ilmu itu tidak pernah kami dapatkan sebelumnya. Karena berbeda saya dengan latar belakang kami berdua. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya pada saat kami pergi safar tersebut, kami membawa ART yang membantu kami untuk menjaga anak pada saat kami mengikuti pelatihan, apakah itu diperbolehkan Ustadz? Meskipun misalnya suami, apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Karena meskipun ART tersebut suami istri bekerja dengan kami dan suaminya ridho untuk istrinya dibawa gitu Ustadz. Sementara kita mengetahui bahwa wanita itu tidak boleh safar tanpa mahramnya. Kami berpikir apakah dengan kita bisa menjamin keamanannya dan kita mengetahui misalnya kita bisa menjamin dia tidak dari segi keamanan, kemudian tempat tinggalnya, dan dia pelindunglah dari fitnah pria gitu. Apakah itu boleh diberlakukan gitu, Ustaz? Karena memang kami membutuhkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hal penting yang perlu kita pahami begini ya, bahwa terkadang ridho itu tidak bisa mengubah hukum. Karena memang aturan itu bukan aturan disebabkan karena hak manusia. Contoh ya, apa contohnya? Contohnya orang ini misalnya minum khamr lah anggaplah. Seorang anak minum khamr. Saya sudah izin bapak kok dan bapak saya ridho dengan saya minum khamr. Apakah jadi halal? Ketika seorang anak diridhoi bapaknya untuk minum khamr, apakah minum khamr itu jadi halal? Tidak. Kenapa? Tidak mengubah. Karena Ya, tidak mengubah. ini Sudah haram disebabkan aturan Allah, bukan terkait hak bapak. Lain halnya kalau misalnya ada kendaraan bapak dipakai oleh anak, terus anak bilang, saya sudah izin bapak, bapak sudah ridho. Ya sah-sah saja. Karena ini berkaitan dengan hak sama hamba. Contoh yang lain, safar seorang wanita tanpa mahram. Ibu ini sudah minta izin ke suaminya, dan suaminya ridho. Suaminya bersedia. Apakah kemudian mengubah hukum safar tanpa mahram ini jadi boleh? Tidak. Kenapa? Ya karena yang namanya safar tanpa mahram itu bukan masalah hak orang lain, bukan hak suami. Tapi itu adalah aturan syariat. Sehingga mungkin sebagai solusi Anda bukan membawa ART yang beliau wanita yang kemudian nanti melakukan safar tanpa mahram. Mungkin bisa bawa saudari suami atau saudara istri. Sehingga dia nanti bisa kita ajak, kita bayar untuk jaga anak-anak misalnya. Dalam rangka Anda bisa lebih fokus belajar. Itu sebagai solusi ya. Artinya kalau dia masih kerabat kan berarti bisa jadi mahram. Keponaan misalnya. Keponaan suami. Mahram atau bukan? Mahram. Sehingga ketika mereka safar bersama dengan lelaki mahramnya nggak ada masalah. Tapi kalau dia orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan, bukan hubungan mahram, maka dia ketika berangkat berarti tidak punya mahram. Nah. Ya Ustaz, izin bertanya, dalam hubungannya dengan ilmu faraid atau waris Ustaz, hak kepemilikan harta waris apakah mutlak terhadap atas nama benda tersebut? Misalkan kendaraan atas nama suami atau atas nama istri. Ataukah bisa berdasarkan kesepakatan atau perjanjian seperti halnya dalam waris atau warisan yang sudah direncanakan? Belum paham. Oke.
dalam hubungannya dengan ilmu faraid atau waris ya, hak kepemilikan harta warisan itu apakah mutlak terhadap atas nama benda tersebut? Misalkan Maksudnya apa? kendaraan mobil atas nama istri, Ya, misalkan seperti itu. ya, Kemudian atau atas nama suami. ya. Terus? Apakah kendaraan tersebut kemudian mutlak milik dia atau dibagi waris? Ya, kembali ke pertanyaan tadi. Pertama, mobil ini dibeli pakai duitnya siapa? Anggaplah pakai duit suami. Suami punya duit, mau beli mobil. Lalu dia pinjam KTP istrinya. Berarti kan atas nama istri. Pertanyaannya, itu suami saat memakai KTP istrinya, niatnya itu ngasih atau cuma pinjam KTP? Kalau niatnya, oh enggak kok, itu cuma pinjam KTP. Saya tidak bermaksud ngasih mobil ke istri saya. Boleh nggak kayak gini? Iya, Boleh nggak Bapak-Bapak? boleh. Hanya Anda jawab apa? Sepakat boleh ya. Ibu-ibu boleh nggak? Nggak boleh. Maka kalau suaminya pinjam KTP nggak usah dikasih ya. Kasih saja ATM. Jangan KTP. Baik. Jadi ketika sifatnya hanya pinjam atas nama, maka itu tidak mengubah kepemilikan. Nah, ini perlu ditegaskan di awal. Maksud suami minjem KTP istri itu hanya pinjam KTP ataukah memberi hibah? Kalau maksudnya adalah hibah, maka pindah hak milik. Dan untuk selanjutnya, karena itu sudah pindah hak milik, maka nanti tidak diwariskan. Karena itu bukan harta, bukan harta suami. Jadi bukan harta mayit, tapi sudah jadi milik istri. Sebab warisan itu yang dibagi hanyalah yang menjadi milik mayit saat dia meninggal. kalau sebelum meninggal, secara hukum tata negara gimana, Ustaz? Wallahu alam, saya nggak ngerti ya. Tak sinau dulu masalah itu. Ini karena pertanyaan ada sambungannya. Oh gitu. Kalau belum meninggal secara hukum tata negara, sebatas pinjam KTP pindah milik nggak secara hukum negara? Itu ada Pak Advokat, Pak Tito bagaimana? Pak Rito, kalau secara hukum negara itu Pinjam KTP itu KTP itu jadi hak milik bukan? oh tidak. Tidak ya? Kalau minjam, Ustaz. Oh, kalau membeli tanah, kemudian orang lain membeli tanah, pinjam KTP saya, kemudian tanah itu atas nama saya, otomatis jadi hak milik saya, Ustaz. Hukum negara mutlak seperti itu. Secara aturan negara begitu. Bisa hukum negara. Kalau dalam bentuk sertifikat, Iya. Tapi kalau BPKB, otomatis juga milik saya. Kalau BPKB atas nama saya, Ustaz. Masya Allah. Saya tahu ada yang silap, Ustaz. Mas Figur, kalau BPKB nanti bisa bikin kwitansi ya? Kwitansi penjualan. Betul. Jadi, kalau tanah mutlak hak yang berhak untuk datang ke notaris mendatangani, maka itu yang atas nama, Sob. Ya. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Apakah hadiah pranikah itu bisa disamakan dengan zaman sekarang yang orang melakukan lamaran dengan melakukan tukar cincin? iya jadi lamaran kemudian ngasih cincin boleh-boleh saja dan itu masuk sebagai hadiah pranikah. Cuman yang perlu diperhatikan di situ ada dua hal. Yang pertama, untuk laki-laki kalaupun tukar cincin dilarang pakai cincin apa? Emas. Sehingga yang perempuan dikasih cincin emas, yang laki-laki dikasih akik saja. Kalau mau tukar cincin. Yang kedua, tidak boleh ada keyakinan bahwa cincin ini adalah pengikat batin. Itu mitos. Mitosnya orang Nasrani. Yang kebawa di tengah kaum muslimin. Yang disebut dengan dublah. Sehingga orang Nasrani meyakini dublah itu, kalau sampai cincin ini lepas, maka dalam keyakinan mereka berarti kita akan pisah untuk selamanya. Sehingga mereka pegangi pokoknya jangan sampai cincin ini lepas, apapun yang terjadi. Saya pernah punya teman ya, yang dia sudah tukar cincin dengan calonnya, terus dia cerita pengalaman saat kecelakaan. Nah saat dia cerita itu dia ngomong gini, untungnya ya cincin saya ini nggak sampai lepas. Kalau lepas saya sudah deg-degan itu. Emangnya kenapa kalau cincin itu lepas? Ya kalau cincin ini lepas kan nanti keluarga kita jadi Berantakan. jadi gagal untuk bersama, gagal untuk nikah. Nah itu mitos jadinya. Ini jadinya keyakinan tiara bahwa dia menganggap dengan lepasnya cincin itu akan berujung sial pada ikatan calon keluarganya. Dan itu udah kesirikan, Ustaz, ya. Padahal itu nggak ada hubungannya dan itu masuk kategori syirik asghar. Masya Allah, Alhamdulillah telah datang di tengah-tengah kita, Kak Erlan. Masya Allah. Sebentar, sedang briefing dulu. Sudah Sedang briefing. briefing, diskusi.
Ada pertanyaan lagi Ustaz. Hmm. Dulu beberapa sahabat kami mereka itu dengan sengaja saling menyusukan anak satu sama lain dengan maksud ingin mempersaudarakan. Jadi saling menyusukan anaknya satu dengan temannya yang lain. Apakah hal sengaja seperti ini dibolehkan? Dan apa saja syarat untuk menjadi saudara persusuan? Apakah cukup menyusu satu kali atau beberapa kali atau bagaimana Ustaz? Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Ahla Ustaz. Sukan siap. Alhamdulillah. Siap. Belakang tadi muat, Mas. Kak, jangan jauh-jauh Kak. Baik. Kita akan bahas. Oh, Masya Allah ini. Anak-anak nggak ada pawangnya nih gimana? Pawangnya di sini, anak juga ikut sini. Yang pertama berkaitan dengan masalah syarat persusuan. Syarat persusuan, jumhur ulama mengatakan harus diberikan saat anak masih di usia toleransi menyusui. Nah, toleransi menyusui itu 2 tahun. Karena sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran bahwa radha'ah itu haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Maka persusuan yang bisa menyebabkan mahram apabila diberikan di rentang usia itu dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, persusuan itu sebanyak 5 kali. Nah, perhitungan 5 kali itu adalah 5 kali standar menyusui. Biasanya seorang wanita menyusui bayinya berapa lama? Anggaplah misalnya 10 menit. 10 menit bayi itu kemudian melakukan aktivitas yang lain setelah dia minum ASI misalnya. Nah, di angka itulah yang dimaksud sebagai persusuan sekali. Berarti kalau dalam sehari dia melakukan aktivitas seperti itu sebanyak 5 kali, berarti sudah 5 kali persusuan. Kemudian batas minimalnya adalah 5 kali. Lebih dari 5 kali berarti hukumnya lebih kuat. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, "Kana nazala alaina 10 rad'atin yahrimna." Dulu ada ayat yang turun kepada kami bahwa yang bisa menyebabkan mahram adalah 10 kali persusuan. Tsumma nusikhat wa sarat 5 rad'atin. Kemudian ayat itu dihapus dan menjadi 5 kali persusuan. Maka ketika 5 kali kegiatan menyusui tadi per 10 menit misalnya, 10 menit pertama, nanti setengah jam lagi dia netek lagi, 10 menit lagi, dan seterusnya sebanyak 5 kali sah sebagai anak persusuan. Sebagai konsekuensinya, nanti seluruh turunannya, mulai dari masalah nasab, turunan persusuan apa? Mahram, kemudian dia punya interaksi dengan mahram yang lainnya, itu sah karena sebab persusuan. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Di Ellen barangkali ada ya. Kailan ini. Ada kailan, barangkali ada dari bunda maupun ayah yang mau bertanya untuk kepada beliau. Ada satu. Monggo. Belum. Nunggu antum. Emang udah aku di sini Ustaz. Cek. Bismillah. Afwan, Mas Wid mau izin satu pertanyaan tapi masih buat Ustadz Ami boleh? Gimana? Izin satu pertanyaan tapi masih untuk Ustadz Ami, pertanyaannya boleh? Oh, Boleh. Baik. Ustadz, izin bertanya terkait dengan anak angkat Ustadz. Jadi ketika anak angkat perempuan sudah beranjak dewasa dan memasuki usia nikah, dan ketika ingin menikah, keluarga angkat atau ayah angkat dan ibu angkatnya tidak bisa menemukan orang tua kandungnya atau bapak kandungnya. Bagaimana dengan proses pernikahannya, proses perwaliannya Ustadz? Dan jika ini masuk ke ranah dosa, siapa yang menanggung dosa ini? Apakah orang-orang yang terlibat dulu pada awal proses pengangkatannya itu juga ikut bertanggung jawab? Atau bagaimana Ustadz? Syukur atas jawabannya Ustadz. Baik.
Kalau ada anak angkat yang tidak diketahui siapa bapaknya, misalnya nemu pas perang ya, atau pas jaring ikan nemu anak misalnya ya, atau intinya dia nemu anak tapi nggak jelas siapa orang tuanya. Allah sudah jelaskan itu dalam Al-Quran. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini. Kalau kalian tidak tahu siapa nama bapaknya, maka jadikan mereka sebagai saudara kalian. Terus gimana Pak cara ngebinkan anak ini? Anak ini dibinkan ke siapa? Boleh menggunakan nama umum. Misalnya, anggaplah anak ini namanya siapa misalnya? Namanya Muhammad misalnya. Atau Ahmad. Maka kita kasih nama Ahmad bin Abdillah. Ahmad bin Abdullah. Nah, semua manusia kan Abdullah. Semua manusia adalah hambanya Allah. Dan itu tidak salah. Atau Ahmad bin Abdurrahman. Karena semua orang adalah hamba Ar-Rahman. Panduan yang diberikan oleh Al-Quran tetap tidak boleh kita anggap dia sebagai anak keturunan, tapi kita binkan kepada nama umum yang menunjukkan bahasanya dia punya bapak, tapi kita tidak tahu bapaknya. Kemudian berkaitan dengan masalah siapa yang menanggung dosa. Kalau yang dimaksud menanggung dosa menghilangkan nama keturunannya, nama nasab, nama ayahnya, siapa yang terlibat di situ dia berdosa. Kalau misalnya ada orang tua salah sengaja, saya tidak ingin ngakui anak ini sebagai anakku, kemudian dibuang dan tanpa identitas sehingga membuat bingung, ya bisa jadi dia berdosa karena dia lakukan itu dengan sengaja. Tapi kalau tidak tersengaja, kita tidak tahu, mungkin ini anak hilang dari kecil, terus tiba-tiba ketemu kita di jalan, ya, dan kita nggak tahu di mana rumahnya, dia nggak bisa diajak komunikasi, dia nggak ngerti, maka nanti orang tua angkatnya bisa tadi ngebinkan dengan nama umum, bin Abdurrahman atau bin Abdullah. Terus untuk masalah pernikahan, dia diwalikan oleh wali hakim jika anaknya perempuan. Sebagaimana hadis yang kemarin kita baca, Nabi SAW mengatakan, "Fa'in istajaru fasultanu waliyuman la waliyalah." Apabila terjadi sengketa, maka sultan atau pemimpin adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Wallahu a'lam.